Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan aku Dinda Rizana Mahayat. Aku adalah seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang biografi singkat dari salah satu pahlawan kita, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, di sini aku bakal ngejelasin bagaimana perjalanan beliau selama masa hidupnya. Jangan lupa disaksikan, jangan di-skip, dan tonton sampai habis. Selamat menyaksikan! Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi oleh pamannya, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya berubah menjadi Raden Sudirman. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan teman-teman, Jenderal Sudirman sendiri merupakan panglima besar pertama di tentara Indonesia yang sudah menjabat di usianya yang tergolong masih sangat muda. Sebelum masuk ke militer, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Jenderal Sudirman merupakan anak kandung Muhammadiyah. Pria kelahiran Purbalingga ini merupakan guru di sekolah dasar Muhammadiyah Cilacap dan aktivis pemuda Muhammadiyah sekaligus kader Hizbul Wathan Banyumas. Pada tanggal 20 Desember 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Kepanduan Hizbul Wathan atau Patvinder Muhammadiyah. Beliau terinspirasi dari Kepanduan Mangkunegara yang ada di Solo. Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hizbul Wathan didirikan sebagai wadah untuk menggembleng akidah, pekerti, fisik, mental, dan rasa cinta tanah air anak muda. Di Kepanduan Hizbul Wathan ini atau HW, Sudirman melibatkan diri selain meningkatkan pemahamannya tentang ajaran Islam. Hizbul Wathan mengajarkan Sudirman tentang kepemimpinan, keterampilan, dan kekuatan fisik. Pengetahuan dan pengalamannya di HW atau Hizbul Wathan itulah yang mengantarkan Sudirman menjadi seorang prajurit. Saat Muhammadiyah menyelenggarakan Kongres ke-29 di Yogyakarta, Sudirman mengusulkan agar pandu HW atau Hizbul Wathan menggunakan celana panjang. Dalam buku Guru Bangsa, sebuah biografi Jenderal Sudirman karya Sardiman tahun 2008, dijelaskan bahwa usulan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan Sudirman agar pandu Hizbul Wathan tidak perlu lagi mencari sarung ketika hendak mendirikan sholat. Menjadi prajurit hingga jenderal besar, kiprah Sudirman di dunia kemiliteran sudah dimulai sejak pendudukan Belanda. Ia pernah melatih tentara pribumi di daerah Banyumas atas permintaan pemerintah Belanda. Pada tahun 1944, ia menjadi bagian dari organisasi militer bentukan Jepang, yaitu PETA atau PETA atau Pembela Tanah Air. Ia juga melibatkan diri di beberapa organisasi militer lainnya seperti Shūsangikai dan Badan Keamanan Rakyat atau yang sekarang sudah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pangkat kemiliteran Sudirman juga perlahan terus meningkat. 12 November 1945, ia dipilih menjadi Panglima Besar meskipun baru dilantik pada 18 Desember 1945. Pada akhir 1945, ketika pasukan sekutu melakukan penyerangan di Semarang, Magelang, dan Ambarawa, Sudirman memegang tampuk kepemimpinan pasukan Indonesia. Kemenangannya bahkan di pertempuran tersebut meyakinkan banyak orang, termasuk Jenderal Oerip Soemoharjo dan Presiden Soekarno tentang kemampuan militer Sudirman. Di saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948 hingga 1949, Sudirman dengan berani melakukan perlawanan meskipun kondisi kesehatannya sedang tidak baik-baik saja. Melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan secara terbuka, Sudirman menggunakan strategi gerilya. Dari Yogyakarta, ia terus berpindah-pindah tempat. Total jarak yang ditempuh dalam gerilya tersebut mencapai 100 km dengan medan yang cukup berat.
Strategi itu terbukti mampu memecah dan menekan pasukan Belanda. Pasukan gerilya pimpinan Sudirman juga terlibat dalam momen serangan umum pada 1 Maret 1949. Kesehatan Sudirman terus memburuk hingga akhirnya ia wafat pada 29 Januari 1950 di usianya yang masih cukup muda, yaitu 34 tahun. Tokoh Indonesia seperti Paku Alam 8 dan Buya Hamka mengatakan bahwa bangsa Indonesia merasa kehilangan atas kepulangan Sudirman. Atas dedikasi dan perjuangannya melawan penjajah, namanya dikenang oleh bangsa Indonesia. Bahkan, ia banyak sekali menerima tanda kehormatan mulai Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Sakti, Bintang Republik Indonesia, Adi Pradana, dan sebagainya. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan nomor 314 tahun 1964. Namanya juga diabadikan sebagai nama museum, jalan, universitas, dan monumen. Ya, kisah perjuangan Sudirman telah menginspirasi banyak sekali orang-orang di Indonesia. Di Muhammadiyah, ungkapannya yang terkenal adalah sungguh berat jadi kader Muhammadiyah, ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.